Namaku Elvira, umur 27 tahun, status Yanda, baru saja resmi nempel di nama belakang. Rasanya masih aneh, tapi mau gimana lagi, namanya juga gak berjodoh. Pernikahanku cuma bertahan 3 tahun. Dan sekarang aku harus mulai lagi dari awal. Rumah yang aku tempati dulu sepakat aku sama mantan suami buat jual aja. Akhirnya aku cari tempat baru buat tinggal sementara gitu, sebelum dapat rumah yang cocok buat kontrak tahunan. Setelah keliling sana-sini, pilihanku jatuh ke sebuah kos kecil di tengah kota, deket sama kantorku. Cuma sayang, kos ini mayoritas penghuninya cowok, ada cewek juga sih sebenarnya, tetapi cuman 2 orang. Awalnya aku ragu, tapi Bu Yuni, ibu kos, bisa meyakinkan aku. Gak usah khawatir Mbak Vira, anak-anak di sini baik-baik kok, kalau ada apa-apa bilang aja ke saya. Katanya sambil tersenyum. Aku percaya aja. Toh saat ini aku gak banyak pilihan. Hari pertama pindahan, aku udah capek duluan. Gara-gara harus angkat koper gede ke lantai 2. Pas lagi sibuk ngatur napas, tiba-tiba ada suara dari lorong. Mbak baru nih. Spontan aku noleh. 2 cowok yang gagah-gagah dan ganteng berdiri di depan kamar. Yang satu berwajah cerah, senyumnya ceria banget, pakai kaos oblong dan celana pendek, sementara yang satu lagi lebih kalem berdiri sambil nyandar di tembok. Matanya sempat melirik aku, tapi langsung pura-pura sibuk mainan HP. Cowok yang ceria langsung nyamperin, kenalin Mbak, namaku Bobby, kamar depan. Ini temenki namanya Arga. Ucapnya sambil nunjuk cowok yang satunya nyender di tembok. Arga cuma ngangguk sekilas tanpa senyum. Beda banget sama Bobby yang dari tadi heboh. Oh ya, aku Vira Mas, jawabku sambil tersenyum tipis. Baru pindah ya, kalau ada apa-apa tinggal bilang aja. Aku di depan, kalau Arga di sebelah kamar Mbak, ujar Bobby. Arga ngangkat kepala dikit. Kamar lu nomor 5 Mbak, katanya datar sebelum balik lagi ke ponselnya. Sambil ngobrol, Bobby tiba-tiba ngangkat koper. Udah Mbak, biar aku aja, berat banget ini, masak Mbak angkat sendiri. Aku sebenarnya mau nolak sih, tapi dia udah jalan duluan. Arga masih diam di belakang. Tapi aku sempat melirik dia sekilas gitu. Entah, ada sesuatu di caranya memandang yang bikin aku bingung. Tapi aku coba gak terlalu mikirin. Di kamar Bobby sibuk bercanda sambil bantuin aku naruh koper. Selamat datang Mbak Vira, kos ini emang kecil tapi penuh kehangatan, kalau mau yang hangat-hangat. Maksud Bu Yuni? Tanyaku sembari tersenyum kecil. Meski sebenarnya aku capek banget. Arga cuma lewat-lewat depan kamar tanpa bilang apa-apa. Tapi aku sadar ia sempat ngintip dari pintu sebelum benar-benar pergi. Lagi-lagi cuman ngelirik cepat yang bikin aku bertanya-tanya. Malam itu setelah semua beres, akhirnya aku bisa tiduran di kasur. Dalam hati aku berharap tempat ini bisa menjadi awal yang baru buat aku. Tapi ada perasaan aneh tiap kali aku ingat tatapan Arga tadi. Dia cuek, tapi kenapa rasanya dia kayak merhatiin. Pagi itu kesiangan, dengan buru-buru aku bangun. Keluar kamar sambil membawa jam Dux dan peralatan mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, jadi aku langsung masuk tanpa berpikir panjang. Tapi baru saja aku menutup pintu, ada suara guyuran air di belakang. Aku refleks menoleh. Dan, astaga, ternyata ada Arga. Tubuhnya basah kuyup. Dia lagi mandi gitu. Dan parahnya aku sempat melihat dia lagi polos. Suaranya terdengar panik. Tapi lebih karena kaget daripada marah. Aku langsung menutup wajahku dengan tangan. Maaf, maaf, aku tidak tahu kalau ada orang. Seruku. Tapi sialnya aku sempat ngintip sedikit dari sela-sela jariku.
Arga bukan buru-buru menutup diri Nis, tapi malah berdiri kaku sambil menatapku. Vira, keluar dulu dong, katanya sambil nutupin. Tapi aku menangkap nada geli di suaranya. Yah, oke aku keluar. Aku buru-buru membuka pintu. Tapi karena gugup tanganku malah salah narik gagang. Saat pintunya bisa kebuka, aku langsung cepat masuk ke kamar. Sejak kejadian itu, aku kayak gak bisa lepas dari rasa malu. Setiap kali ingat tubuh Arga yang basah di kamar mandi, wajahku langsung panas. Tapi anehnya, semakin aku berusaha melupakan, bayangan itu makin jelas di kepalaku. Sementara itu, Arga malah terlihat santai-santai saja. Meski kadang aku melihat dia ngelirik dengan tatapan yang aneh. Sore itu, saat aku duduk di ruang tengah sambil makan cemilan, Arga lewat. Aku berusaha menghindari kontak mata. Tapi ia malah berhenti di depanku. Vira, dia memanggil dengan senyum tipis. Aku mendongak dengan gugup. Tadi pagi kamu lihat banyak kan? Tanyanya sambil menaikkan satu alisnya. Aku langsung tersedak. Gak kok, aku cuma sekilas saja. Jawabku cepat tapi mukaku pasti terlihat malu. Arga malah tertawa kecil. Yakin? Kamu lari-lari kayak abis lihat sesuatu yang wow, katanya. Tapi seakan dia menekankan kata yang terakhir, membuatku makin salah tingkah. Ya ampun Arga, aku gak sengaja, oke. Aku mencoba terdengar tegas, tapi suaraku malah bergetar. Arga mendekatkan wajahnya sedikit lalu berbisik pelan. Gak apa koi Vira, kalau kamu mau lihat lagi tinggal bilang aja. Aku melotot. Arga, kamu itu ngomong apaan sih? Aku langsung bangkit dari kursi dan pergi ke kamar. Aku dengar suaranya yang pelan masih terdengar di belakangku. Malam harinya sedang menjemur handuk di belakang kos. Ketika Arga muncul entah dari mana, dia berdiri di dekat jemuran, menatapku sambil menyilangkan tangan. Vira, panggilnya pelan. Aku menoleh dengan waspada. Apalagi Arga. Dia mendekat dengan langkah santai. Aku cuma mau bilang, gak perlu kaku sama aku, kita kan sudah sama-sama dewasa. Aku mendelik. Maksudnya apa? Gimana? Arga menyeringai tipis. Kamu pasti masih ingatkan apa yang kamu lihat pagi tadi. Kalau gak ingat aku bisa bantu kamu mengingat. Aku langsung mengangkat handuk di tanganku, seolah siap melemparnya ke arah dia. Arga, sumpah deh kamu itu nyebelin banget. Tahu gak? Dia ketawa sambil mundur beberapa langkah. Santai Vira, aku cuma bercanda kok. Tapi tatapannya tidak sepenuhnya bercanda. Ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang membuat jantungku deg-degan. Sejak insiden kamar mandi itu, Arga makin sering usil ke aku. Awalnya kupikir cuma iseng belaka. Kayak godaan ringan buat ngeramein suasana kos. Tapi lama-lama, dia makin berani. Kadang aku gak bisa bedain mana yang bercanda mana yang serius. Sore itu, aku baru selesai mandi dan sedang mengeringkan rambut di depan kamar. Pakaianku cuma sederhana. Cuma kaos longgar dan celana pendek. Tapi entah kenapa Arga yang kebetulan lewat langsung berhenti. Gak dingin Vira, pakai baju setipis itu. Katanya sambil nyengir. Gak kok, biasa aja. Lagian kos ini kan gak ada AC-nya. Jawabku singkat, tapi ada angin lewat. Dia menunjuk kipas angin di ruang tengah. Tapi, matanya jelas-jelas melirik ke arah leherku yang masih basah. Aku merasa sedikit risih, tapi lebih ke salah tingkah daripada marah. Arga, jangan aneh-aneh deh. Tegurku sambil menyampaikan handuk ke pundak. Dia mendekat sedikit, lalu mencondongkan tubuhnya. Serius nih, kamu kayaknya enyak banget gitu loh abis mandi gitu. Seger, Arga.
Seruku kaget sambil melangkah mundur. Tapi dia hanya tertawa kecil sambil mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Santai dong Vira, aku cuma bercanda kok. Beberapa hari kemudian, saat aku beres-beres di dapur, Arga tiba-tiba muncul dari arah belakang. Aku gak sadar dia ada di situ sampai dia berdiri di belakangku dan menyentuh pinggangku. Arga, ngapain sih kamu ini? Aku langsung meloncat kaget dan menoleh ke arahnya. Dia cuma nyengir tanpa rasa bersalah. Gak apa-apa kok, cuma pingin tahu aja, kamu masak apa? Aku memutar mata. Aku gak masak apa-apa, cuma beresin dapur. Dia mendekat lagi, kali ini mencondongkan wajahnya ke bahu. Wangi nih, sampo baru ya? Tanyanya dengan nada menggoda. Arga, kamu ini. Aku gak tahu harus ngomong apa. Bukannya menjauh, ia malah semakin dekat. Membuat jantungku berdebar gak karuan. Dia menatapku dengan senyum yang sulit kuartikan. Vira, kamu tahu gak sih kalau aku tuh sebenarnya suka sama kamu? Katanya tiba-tiba. Aku melongo, tak siap mendengar pengakuannya. Arga kamu jangan suka bercanda deh. Aku serius Freyan, katanya sambil mendekatkan wajahnya. Sebenarnya aku sudah lama suka, cuma gak tahu gimana caranya ngomong. Aku ketawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Arga, kamu tuh selalu bikin aku bingung. Kadang serius, kadang bercanda. Kamu itu maunya apa sih? Dia senyum kecil, lalu tiba-tiba menarik tanganku dan membawaku ke kamarnya. Aku gak sempet protes, dia bergerak cepat, dan sebelum aku sadar aku sudah duduk di kasurnya. Ini yang ku mau Vin, ujarnya sembari menatap wajahku. Arga, apa-apaan sih? Tanyaku dengan nada setengah kesal. Dia duduk di sebelahku, menatapku dengan pandangan yang lebih serius daripada biasanya. Vira, aku tahu kamu masih kepikiran soal masa lalu kamu. Tapi aku cuman pingin bilang, kalau aku ada di sini. Aku suka sama kamu. Beneran. Aku terdiam gak tahu harus jawab apa. Dia gak memberi waktu untuk aku berpikir, karena tiba-tiba dia menyentuh pipiku dengan lembut. Aku kaget tapi gak bisa bergerak. Tatapannya begitu dalam. Dan entah mengapa jantungku semakin berdebar. Arga, aku memanggil pelan. Tapi suaraku terdengar bergetar. Boleh, gak? Tanyanya dengan suara rendah nyaris berbisik. Aku tahu maksudnya, tapi aku gak menjawab. Dia rupanya menganggap sikapku itu sebagai persetujuan. Karena wajahnya semakin dekat ke wajahku. Aku memejamkan mata, setengah pasrah, setengah bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi saat BBR-nya mulai menyentuh BBR-ku, aku langsung luluh seperti tak mampu menolak. Bukan itu saja, perlahan aku malah mengikuti iramanya. Aku meresponnya dengan melakukan hal yang sama. Seakan aku tertarik gaya magnet yang sangat kuat dan tak bisa lagi melepaskan diri. Sungguh aku tak mengerti, mengapa aku begitu cepat larut, bagai gula masuk ke dalam air, hingga sesuatu yang tak seharusnya terjadi, maka terjadilah. Tapi, tiba-tiba saja terdengar suara dari arah luar yang memanggil namaku. Vira, Vira, kamu di mana? Jawab Vira. Aku tahu kamu ada di dalam kan? Aku dengar, kamu bersama Arga, ayo jawab Vira. Suara Bobby itu membuat aku terhentak kaget. Untung semua telah selesai. Aku cepat-cepat merapikan diri, dan segera membuka pintu hendak keluar. Saking terburu-burunya, hampir saja aku menabrak Bobby yang berdiri di depan pintu. Aku menunduk, malu tiada terkira. Sebab aku sadar, pemfilanku sudah begitu semrawut. Rambut cukup acak-acakan, dan kaosku agak melorot di bahu. Hi Vira, abis ngapain? Ucap Bobby sambil menyilangkan tangannya. Mukaku langsung memerah bata.
Sesungguhnya aku hampir tak punya kemampuan untuk berdiri di depannya. Tapi aku mencoba bertahan, dan kemudian membela diri. Abis apaan? Gak ada. Aku cuma ngobrol saja. Jangan cepat berprasangka begitu dong, Bob. Ujarnya ku sengit. Kemudian aku menuju ke kamarku dengan seolah tak terjadi apa-apa. Sungguh, Bobby telah membuat hatiku hampir copot. Dan Arga, entah bagaimana posisinya. Yang jelas, pagi setelah kejadian itu, Arga tampak biasa-biasa saja. Bahkan ia tersenyum ceria, sebuah ekspresi kemenangan malam itu. Bobby itu emang orang yang paling disegani di tempat kos itu. Sebab selain dia punya wibawa, juga ia penghuni terlama. Tetapi dengan Arga, dia tak bisa berbuat apa-apa. Selain teman terakrabnya, mereka itu sudah saling tahu kelemahannya. Makanya Arga itu kebal dengan gaya kepemimpinan Bobby. Malam berikutnya, aku tak berani keluar kamar. Perasaan malu masih belum lepas. Pandanganku ciut, ada beban mental yang begitu berat, terutama pada Bobby. Dan Arga tahu aku mager di kamar. Inilah momen pertama Arga menunjukkan sikap kepeduliannya kepadaku. Sebungkus nasi dan cemilan ia belikan untukku. Vira, buka dong, ini aku bawakan makanan untukmu, keluar napa bentar. Katanya dari luar. Dan karena saking laparnya, aku pun terpaksa membukakan pintu untuknya. Begitu pintuku buka sedikit, ia langsung nyerobot masuk. Jangan khawatir Vira, aku cuma mau ngomong serius sama kamu. Jadi intinya aku cuma mau bilang, kalau aku bukan hanya suka padamu, tapi aku juga cinta padamu. Makanya, aku sudah berniat untuk membina hubungan ini baik-baik, artinya, aku ingin kita bisa menjadi keluarga untuk selama-lamanya. Aku hanya bisa melongo mendengar ungkapan itu, ada tetesan air mata yang jatuh dari sudut mataku. Belum sempat aku mengusapnya, Arga sudah terlebih dulu menyekanya. Aku bukan hanya terharu, tapi juga bangga, bahwa Arga yang terkesan glenya-glenya itu ternyata punya rasa tanggung jawab yang besar atas sikap dan perbuatannya. Itulah sebabnya aku tak bisa menolak ketika tangganya mulai membelai rambutku dengan lembut. Tapi ya begini jadinya, sebelum aku makan bawaannya, ia minta makan terlebih dahulu yang lainnya. Lewat cara itulah semua telah terungkapkan, semua telah diekspresikan tanpa ada keraguan dalam hatinya. Dan lagi-lagi, Bobby mencoba mengganggunya lagi, tapi kami sudah tak peduli. Begitulah akhirnya yang terjadi tiap malam, sebelum akhirnya kami resmi menikah untuk mengakhiri petualangan di tempat kos ini. Sekian dan terima kasih.